warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Siti Maisaro dengan NIM 2303020067. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi dengan judul Gangguan dalam Perkembangan Jiwa Keagamaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama dan Kesehatan Mental. Gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan adalah hambatan atau penyimpangan yang muncul pada proses seseorang dalam membentuk keyakinan, sikap, dan perilaku beragama. Ada faktor yang mempengaruhi gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal, ada 3, contohnya faktor hereditas atau keturunan, seperti temperamen bawaan, kecenderungan psikologis, dan kapasitas kognitif. Nah, dari ketiga ini, seseorang dapat mempengaruhi cara pemahaman dan menghayati ajaran agama. Yang B yaitu tingkat usia dan tahap perkembangan. Nah, ada masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak-anak cenderung menirukan apa yang ia lihat atau biasa disebut dengan imitatif. Saat remaja, seseorang mulai berpikir kritis dan saat dewasa diharapkan telah matang dalam beragama. Yang C yaitu instabilitas emosional. 1. Kecenderungan beragama secara emosional. Yang kedua yaitu reaksi yang berlebihan terhadap pengalaman religius. Dan yang ketiga yaitu kesulitan dalam konsistensi beribadah. Emosi yang tidak stabil itu dapat menyebabkan seseorang beragama hanya berdasarkan perasaan saja. Selain faktor internal tadi, terdapat pula faktor eksternalnya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk fondasi keagamaan pada anak. Kemudian ada sekolah dan pendidikan agama. Itu sangat penting karena pendidikan agama yang kurang memadai dapat membuat siswa itu kurang memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor selanjutnya yaitu ada masyarakat dan juga teknologi atau media sosial. Itu pun mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan karena jika bertentangan dengan nilai agama akan mempengaruhi pandangan dan perilaku si individu tersebut. Selanjutnya, psikologi agama memiliki peran yang penting dalam membentuk jiwa keagamaan yang sehat pada remaja. Yang pertama yaitu sebagai sumber ketentraman jiwa. Kegiatan seperti berdoa, zikir, sholat, dan membaca Al-Quran itu dapat memberikan rasa tenang dan mengurangi kecemasan. Yang kedua yaitu membantu remaja dalam membangun identitas dan makna hidup, sehingga mereka memiliki arah dan tujuan yang jelas di dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu memiliki fungsi preventif atau pencegahan, yaitu membantu remaja menghindari berbagai konflik dan permasalahan melalui nilai keagamaannya. Yang keempat, memiliki fungsi kuratif atau nilai penyembuhan. Nilai-nilai seperti rasa sabar, syukur, dan tawakal itu dapat menjadi cara yang efektif untuk menghadapi tekanan hidup. Lalu yang kelima yaitu memiliki fungsi konstruktif, yaitu pembentuk kepribadian melalui akhlak yang mulia, contohnya seperti jujur, rendah hati, sabar, pemaaf, serta mampu mengatur emosi dan berhubungan baik dengan orang lain. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan jiwa keagamaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal. Contohnya seperti kondisi psikologis, kemampuan memahami ajaran agama, dan kematangan emosi. Serta ada faktor eksternalnya, yaitu contohnya seperti pola asuh keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan agama, dan kondisi sosial. Psikologi berperan penting dalam membantu remaja untuk memahami, mengembangkan, dan menjaga kesehatan jiwa keagamaannya melalui pembentukan identitas keagamaan yang matang dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, komunitas agama, dan tenaga profesional untuk mendukung perkembangan spiritual remaja yang sehat. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan, semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga perkembangan jiwa keagamaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.